Berasa baru kemarin study, tahu-tahu udah kerja. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Bahkan bisa lanjut sekolah sampai ke luar negeri. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Buat ke sisi IT, nggak harus jurusan IPA loh. Jurusan IPS juga, cus, bisa masuk. Yang penting, lo punya passion ke teknologi. Tersedia sistem cicilan dan program beasiswa di sisi IT yang bakal bikin lo makin nyaman belajar di sisi IT. Gak perlu lama-lama sekolah baru cari kerja. Zamannya, study di sisi IT dan langsung kerja. Sisi IT, Programming Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang dan bergabung dalam webinar seri populer sisi IT FTUI bersama saya Nurul Suci. Kita akan menyelami dunia psikologi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan karakter siswa-siswi sisi IT untuk menghadapi masa depan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di sini sudah bergabung para siswa, calon siswa, dan orang tua siswa dari sisi FTUI. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan waktu yang sudah diluangkan. Karena kami sengaja mengundang Bapak Ibu dalam webinar hari ini dalam rangka perkenalan ya Bapak Ibu. Dan sekaligus kami ingin memotivasi anak-anak siswa-siswa sisi IT yang baru akan masuk menjalankan studinya, karena tentunya kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian menjadi motivasi yang sangat besar bagi para siswa ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memperkenalkan pemateri atau narasumber webinar kita hari ini, yaitu Ibu Amalia Fitri, MPSI, psikolog CHRM CHT. Waduh, panjang sekali gelarnya ya Ibu. Ini kali kedua Ibu Lia, panggilannya Ibu Lia ya, sahabat sisi IT semua Bapak Ibu. Ini kali kedua Ibu Lia menjadi pemateri di sisi IT. Tentunya kita hadirkan lagi karena banyak sekali fansnya di sisi IT. Halo, selamat siang Ibu Lia. Selamat siang. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih banyak atas undangannya. Selamat siang juga Bapak Muhammad Surya Negara, sehat dan bahagia selalu ya Pak. Dan selamat siang, apa kabar sahabat sisi IT? Semoga tidak bosan bertemu dengan saya lagi. Kalau saya mas selalu antusias untuk bertemu dengan sahabat sisi IT, Ibu Nurul. Oh iya, ya yang sudah pernah ngelihat Ibu Lia pasti menunggu-nunggu nih, karena sesi Ibu Lia ini selalu mengasihkan dengan games-gamesnya. Oke, terima kasih Ibu Lia. Baik, untuk mempersingkat waktu kita juga akan memperkenalkan Bapak Muhammad Surya Negara, yaitu Direktur Utama dari sisi IT. Selamat siang Bapak Surya. Siang Mbak Nurul, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, Mbak Lia. Ya, Bapak Surya ini dari tadi udah japri ke saya nih, mau kasih sambutan langsung kepada orang tua murid dari CIT nih. Silakan ya. Bapak. Ya, langsung sekarang ini ya? Ya. Baik. Oke, ini mohon maaf ini kayaknya posisi saya ini agak nggak bagus ya, jadi malah daripada iya, jadi daripada melihat wajah saya nggak ini, lebih baik backgroundnya saya tutup dulu ya. Baik, silakan Pak. Supaya lebih enak ngelihatnya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Pintu yang kelihatan, pintu belakang yang kelihatan, pintu rumah saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya banggakan dan saya sapa pertama kali pasti adalah para orang tua calon siswa sisi IT FTUI dan para siswa dan calon siswa sisi IT FTUI tahun 2021
2022. Kemudian yang saya banggakan Mbak Amelia Fitri selaku pemateri kita pada hari ini. Selamat datang kembali Mbak Amel, terima kasih sudah ingin berbagi semangat, berbagi ilmu, berbagi ilmu di masa pandemi ini yang paling penting ya Mbak Amel ya, karena masa lockdown, masa pandemi, masa PPKM ini sebenarnya adalah opportunity bagi kita, bukan hanya untuk berlindung dari virus, tinggal di rumah, tetapi juga adalah untuk menambah ilmu. Karena kita nggak bisa kemana-mana, terutama di Jakarta ya. Justru ini opportunity, nggak kemana-mana, di rumah aja, baca buku banyak-banyak, nonton YouTube yang bagus-bagus ya Mbak Amel ya, betul kan? Dan belajar dari webinar-webinar. Nah, untuk itulah kali ini kita akan mengadakan webinar khusus. Terima kasih Mbak Nurul sebagai host kami, dan Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman dari CCIT, ada Mbak Pidi, ada Mas Bayu, dan hampir seluruh karyawan CCIT juga bergabung. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dari si calon siswa CCIT FTUI, pertama sekali kami ingin sampaikan bahwa saat ini kita hidup di era yang luar biasa, penuh dengan tantangan. Ya, meskipun setiap generasi pasti ada challenge-nya, Generasi kakek kita dulu, challenge-nya adalah menghadapi Belanda dan Jepang ya. Ya Mbak Lia, benar ya, menghadapi Belanda dan Jepang. Masa kesulitan mereka adalah kesulitan karena mereka harus menghadapi penjajah, kehidupannya sulit, kehidupannya susah. Orang tua kita, mungkin orang tua saya, dan orang tua generasi saya, generasi Mbak Nurul, generasi Mbak Lia, mungkin sama, ya. Itu kesulitannya apa? Kesulitan adalah ketika mungkin mereka melewati masa-masa ketika Indonesia baru mulai membangun. Mungkin ketika di Orde Lama, Orde Baru, mungkin di Orde Lama dulu katanya beras ngantri, ada yang mengalami begitu kan. Kemudian infrastruktur mungkin belum sebagus sekarang, berjalan dari Jakarta Depok. Tante saya ingat dulu katanya kalau orang dari Jakarta mau ke Depok itu kayaknya perasaannya udah jauh sekali katanya, udah kayak makan waktu seharian. Itu kan challenge, kesulitan dalam keseharian. Dan generasi sekarang juga menghadapi kesulitan. Apa kesulitannya? Salah satunya pandemi ini. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, kemudian ada seolah-olah untuk bertemu dengan teman, sahabatnya sangat sulit sekali. Tetapi setiap kesulitan itu pasti akan mendatangkan sebuah opportunity atau sebuah pelajaran yang berharga yang besar, yaitu bahwa akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat. Nah, untuk itulah sebenarnya kami di CCIT sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian di sini untuk menjadi generasi tangguh. Orientasi kami adalah untuk mendidik, untuk mentransformasikan adik-adik sekalian ini menjadi generasi tangguh, bukan generasi yang manja. Itu yang paling penting sekali. Generasi tangguh, generasi yang siap kerja, yang siap menghadapi tantangan zaman. Karena ingat, ketika adik-adik nanti 2 tahun belajar di CCIT, dan mungkin ada yang 4 tahun yang paralel sambil mengambil S1, itu dunia yang dihadapi adalah dunia industri. Kami mendidik adik-adik untuk siap kerja. Itu yang membedakan. Membedakan program CCIT dengan program yang lain. Kami mendidik adik-adik untuk menjadi SDM unggul. SDM unggul yang siap kerja, yang siap matching dengan industri, siap bersaing secara global. Karena persaingannya bukan persaingan di lokal lagi. Ya, tapi persaingan adik-adik sekarang nanti dengan siapa? Dengan orang Singapura, dengan orang Filipina, dengan orang industri global. Nah, karena itulah kurikulum atau pelajaran yang akan diajarkan di CCIT kita menggunakan sertifikasi global dengan tataran yang global, dengan orientasi global, sehingga adik-adik sekalian ini nanti ketika lulus akan memiliki kecakapan, kemudian kompetensi, dan kemudian adalah kemampuan bersaing. Kemampuan bersaing dengan tenaga kerja secara global. Nah, kompetensi itu akan dibangun dengan pelajaran-pelajaran, dengan modul-modul IT yang kami rancang dan kami bekerja sama dengan vendor internasional untuk mendidik adik-adik menjadi seorang yang kompeten. Tetapi selain daripada kompetensi tersebut, dibutuhkan juga sebuah mindset, dibutuhkan juga sebuah perspektif, dibutuhkan juga sebuah kekuatan psikologis. Kekuatan psikologis ini gimana? Tidak bisa dalam satu malam disulap. Untuk itulah maka kami mengundang Mbak Amelia di sini bagaimana salah satu
ikhtiar kita, effort kita untuk membentuk adik-adik di sini ketika belajar di sisi IT, tidak hanya menjadi seorang yang cakap dan kompeten, tetapi juga akan menjadi seseorang yang secara mental siap. Ya, secara mental, secara psikologis siap masuk ke dunia kerja, siap masuk ke dunia industri, sehingga tidak hanya cakap dan kompeten dalam segi keteknikan, tetapi juga memiliki jiwa, memiliki psikologis yang mumpuni, yang matching dengan kemauan industri dan persaingan global. Ya, kalau mungkin Mbak Lia ini yang sudah pengalaman, Mbak Lia ini kan psikologis klinis ya Mbak Lia ya. Nanti bisa sedikit cerita mungkin Mbak Lia. Orang-orang yang orang yang pandai, pintar, cerdas itu nggak cukup ya Mbak Lia. Ya nggak cukup. Kalau dia tidak menjamin sukses. Tidak Pak, menjamin, betul, ya. Tidak menjamin. Pintar saja nggak menjamin. Kalau kalau jiwanya kurang, saya nggak menyebut jiwa tidak sehat kurang mature mungkin ya, tidak mature ya. Ada istilah emotional quotient. Emotional quotient itu harus mature sekali. Nah, untuk itulah kita akan coba bagaimana cara belajar bersama, menumbuhkan, membangun emotional spirit, emotional quotient itu sehingga adik-adik ketika belajar di sini tidak hanya menjadi seorang yang mumpuni, yang kompeten, tapi emosionalnya, jiwanya, psikologisnya juga akan menjadi seorang yang tangguh. Ya, mungkin itu saya tidak berpanjang lebar, dan kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir selaku orang tua siswa. Kenapa kami mensengaja meminta Bapak Ibu untuk ikut hadir di sini? Karena di zaman modern saat ini, pendidikan itu tidak hanya dari anaknya, tapi juga dari orang tua dan lingkungan keluarga. Karena itulah yang akan membangun environment kuatnya jiwa seseorang manusia. Ya, environment itu akan sangat menentukan. Terima kasih. Sambutannya mungkin jadi agak panjang, mohon maaf nih Mbak Nurul ya, tapi saya selalu bersemangat untuk membangun kompetensi jiwa anak muda Indonesia karena kita sama-sama ingin membangun SDM unggul Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Memang Pak Surya ini masih muda, tapi justru itulah nilai plusnya karena beliau ini sangat memahami generasi-generasi yang siswa-siswi yang sekarang masuk di sisi IT ini ya. Oke. Sesuai dengan judul kita hari ini yaitu menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar untuk meraih prestasi. Itu sendiri harus kita dalami nih, kekuatan bawah sadar itu seperti apa dan seperti apa kita mengelolanya. Nah, itu semua ada tipsnya dari Ibu Lia hari ini ya. Yang menarik ini benarnya memang sebuah misteri potensi diri. Kalau dulu mungkin saya hanya tahu psikologi itu untuk mencari-cari minat dan bakat, tetapi ternyata ada yang lebih dari itu, bahwa kita bisa memaksimalkan potensi diri kita masing-masing ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu dikenal dengan metode hipnosa ya, Bu Lia. Ya, metode hipnosa. Dan di sini kita akan diajarkan untuk secara mandiri memahami pola kerja hipnosa ini. Bahkan nanti di akhir sesi kita juga akan dapat bonus audio untuk diperdengarkan diri sendiri. Jadi seperti kita ditetik langsung nih sama Ibu Lia. Aduh, saya sudah tidak sabar nih. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan segera memulai webinar kita hari ini. Namun saya ingin menjelaskan dulu tata tertib webinar kita hari ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama, mohon HP-nya semua di silent agar kita dapat lebih fokus menyimak materi hari ini. Lalu yang kedua, jika ada yang ingin disampaikan, mohon sampaikan private chat ke saya sebagai host atau ke admin pemasaran sisi IT juga boleh. Dan yang ketiga, di akhir webinar nanti kami akan share link untuk survei pasca webinar. Mohon diisi Bapak Ibu, jangan lupa dan nanti bisa dikembalikan di grup. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami langsung menyerahkan kepada Ibu Lia untuk membuka materinya nih. Nggak sabar lagi nih Bu. Monggo Ibu Lia. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul atas pembukaannya. Mohon izin Bapak Surya, saya mulai diskusi nih dengan sahabat sisi IT semua. Satu lagi Ibu, ini mau kita buat interaktif atau sesi pertanyaan di belakang nih Bu? Interaktif juga nggak apa-apa.
santai aja lah. Oke, silakan raise hand atau langsung dinyalakan videonya ya, nanti bisa dibantu Mas Harul untuk interaktifnya ya. Mas Harul silakan ajukan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan di tengah materi ya. Santai aja ya pokoknya ya, siang-siang gini biar semangat. Mbak Nurul, saya mohon izin di kolom chat itu saya sudah memberikan link untuk audio program ulang pikiran bawah sadar. Jadi dari sekarang teman-teman bisa download gitu ya. Takutnya kalau saya kasih di akhir nanti keburu ditutup. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Mahasiswa maupun calon mahasiswa sisi IT dan juga Bapak Ibu orang tua, mohon izin saya menyapa semua yang ada di Zoom meeting ini dengan sapaan sahabat sisi IT biar lebih akrab ya, biar lebih hangat lah kita diskusinya ya. Oke, saya coba share slide-nya dulu sebentar. Hari ini kita diskusinya seru nih, jadi kalau sambil saya menjelaskan, teman-teman ada yang sahabat sisi IT ada yang mau ditanya, nggak apa-apa langsung saja ya. Saya coba matikan ini dulu. Oke. Sudah terlihat ya Mbak Nurul ya? Baik. Hari ini kita akan diskusi terkait kekuatan pikiran bawah sadar ya. Tidak semata-mata pikiran bawah sadar, tapi bagaimana sih kita bisa ngutak-ngatik pikiran bawah sadar ini supaya sahabat sisi IT yang nanti di bangku kuliah ya itu bisa meraih prestasi seperti itu ya. Nah, ada banyak yang sering mengatakan pikiran bawah sadar ini adalah alam bawah sadar. Sebenarnya enggak ya, kita tidak mengenal yang namanya alam bawah sadar. Yang ada adalah pikiran bawah sadar atau PBS. Nah, kalau kita tahu kunci-kuncinya, ya kita tahu bagaimana untuk menggunakannya atau mengelolanya, ini pikiran bawah sadar ini sebenarnya kuat sekali loh, gitu. Di satu sisi, kalau kita tidak menyadari kekuatan pikiran bawah sadar ini, dan kita bukan menyalahgunakan ya, tidak menggunakannya dengan baik, nah bisa merugikan kita juga. Kenapa kok bisa merugikan diri kita sendiri? Nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya. Tapi sebelumnya, Mbak Nurul, saya mohon izin nih, saya mau ngajak teman-teman untuk brain gym dulu, olahraga otak istilah saya ya. Kira-kira mengganggu penerimaan sinyal tidak ya kalau saya minta untuk mahasiswa dan calon mahasiswa sisi IT untuk buka videonya, bagaimana? Mengganggu sinyal tidak ya? Mungkin ada yang bisa bantu dari sisi IT-nya. Saya mau ngajak teman-teman untuk senam dulu nih. Silakan terlebih dahulu. Silakan. Oke. Kalau untuk audionya dimatikan tidak apa-apa, tapi videonya aja karena saya pengen lihat teman-teman senam ya. Saya sambil siapkan dulu. Semoga sinyal saya tidak ada kendala. Karena ini siang tuh jam-jam rawan. Kalau kita tidak melakukan aktivitas yang yang membuat kita bersemangat, takutnya nanti mengantuk nih teman-teman. Oke, baik, luar biasa sekali teman-teman, sudah banyak yang membuka audionya, videonya. Baik, ada yang ikut menyaksikan bersama orang tua ya, luar biasa ya. Karena kalau kita mengeluh itu nanti masuk ke pikiran bawah sadar loh secara tidak langsung, misalkan ya kok kayak gini sih ruang kelasnya, jadi males deh gue, misalkan kayak gitu. Ya, semakin sering kita mengeluh, semakin masuk ke pikiran bawah sadar, akhirnya keluar di perilakunya, malas kuliah beneran. Nah, sahabat sisi IT, yang pasti karena saya juga pernah ngalamin kuliah ya, yang namanya kuliah itu kan beda sekali dengan sekolah SD, SMP, SMA. SMA aja kadang kita masih suka dibantu oleh guru ya, tapi kalau namanya kuliah itu kita benar-benar harus mandiri. Sehingga pasti sahabat sisi IT akan menghadapi tantangan-tantangan yang beraneka ragam. Ya, istilah kata yang nabrak temboknya bolak-balik deh gitu ya. Dan itu semua sebenarnya bisa sahabat sisi IT atasi asal menggunakan kekuatan pikiran ini. Gimana caranya Bu Lia? Gampang. Pakai kekuatan pikiran bawah sadar, yaitu dialog diri tadi. Aku pasti bisa lulus mata kuliah ini. Aku pasti bisa mendapatkan nilai A di mata kuliah ini.
aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau itu terus sahabat sisi IT omongin ke diri sendiri ya, itu akan melekat di pikiran bawah sadar dan nanti keluar di perilaku sahabat sisi IT, aduh maaf, keluar di perilaku sahabat sisi IT sehingga jadi perilakunya tuh jadi maju tak gentar lah kayak tadi ya. Cari referensi di sini nggak ada, nggak nyerah. Cari referensi di situ lagi nggak ada, nggak nyerah. Tanya senior, kalau cuma dapat dikit nggak nyerah. Kayak gitu. Selama kita gunakan kekuatan pikiran. Makanya hati-hati kalau nyeletuk, hati-hati kalau berpikir, kalau bahasa saya hati-hati dalam self talk atau dialog diri. Ya. Karena kalau sering kita misalkan gini, males gue kuliah, males gue kuliah. Ya, kalau kita sering dialog dirinya kayak gitu, nanti perilaku kita ya memang males-malesan kuliah. Atau nih, misalkan deh, iya ada yang mau diskusi? Belum mungkin, saya lanjutkan dulu ya. Atau misalkan nih, ketemu mata kuliah yang memang kita agak susah, misalkan statistik gitu ya. Dari mulai hari pertama masuk statistik, kita dialog dirinya, aduh pasti gue nggak lulus, aduh pasti gue dapet C, aduh pasti gue ngulang lagi, pasti gue remedial misalkan ya. Kalau itu yang terus kita tanam di pikiran bawah sadar kita, maka perilaku kita juga nanti akan berujung-ujung pada kita nggak lulus di mata kuliah statistik itu, gitu loh. Segitu besarnya kekuatan pikiran bawah sadar kita. Ya, makanya sahabat sisi IT hati-hati kalau melakukan dialog diri. Di perkuliahan aja sahabat sisi IT akan banyak menemui tantangan-tantangan yang pada akhirnya akan menjadi pembelajaran. Apalagi di sini kan sahabat sisi IT dipersiapkan untuk siap kerja. Nah, apalagi kalau misalkan nanti sudah memasuki tempat kerja, itu udah nggak ada dosen pembimbing lagi tuh. Kalau di kuliah mungkin kita masih bisa tukar pikiran atau kita masih bisa dibantu oleh dosen ya. Kalau di tempat kerja udah nggak bisa. Nah, yang membedakan orang yang berhasil atau orang yang tidak berhasil, salah satunya adalah kekuatan dari pikiran bawah sadar ini dengan cara dialog diri yang positif. Kalau tadi Bu Nurul mengatakan kecerdasan emosional quotient, ya benar ya, karena orang-orang yang dengan kecerdasan emosional itu dia bisa selalu memberikan dialog diri yang positif ke pikiran bawah sadar ini. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang nih sahabat sisi IT, ketika sahabat sisi IT menemui kendala dalam menyelesaikan tugas kuliah, kerja kelompok, atau ada mata kuliah yang mungkin kita agak susah ngikutinnya, ingat kekuatan pikiran bawah sadar sahabat sisi IT. Selalu katakan, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Gimana caranya ya supaya aku bisa? Gimana caranya ya? Tanyanya gitu. Gimana caranya ya? Aku yakin aku pasti bisa. Kalau sahabat sisi IT memprogram pikiran bawah sadarnya seperti itu, nanti pada perilaku sahabat sisi IT itu akan ada aja hal-hal yang menuju untuk bisa mata pelajaran atau mata kuliah itu. Kayak gitu ya hubungannya. Jadi sebenarnya pikiran kita itu 10-12% itu pikiran sadar ya. Pikiran sadar itu pengaruhnya hanya 10-12%. Yang paling besar tuh pikiran bawah sadar. Kayak gitu. Contoh yang paling umum adalah kenapa, ada yang mencoret-coret. Contoh yang paling umum adalah kenapa orang yang mau diet itu suka gagal. Kenapa? Karena pikiran bawah, meskipun nih dia perilakunya sudah sering olahraga atau sudah pesen makanan catering khusus diet keto misalkan. Tapi selama pikiran bawah sadarnya, aduh pasti gue nggak bisa kurus deh, aduh gue pasti gemuk terus deh, aduh gue udah pasrah deh, udah gemuk aja deh. Selama pikiran bawah sadarnya masih seperti itu programnya, udah di perilakunya udah nggak akan susah sekali dia untuk menurunkan berat badan. Gitu ya, sahabat sisi IT ya, kekuatan dari pikiran bawah sadar kita. Makanya pikiran bawah sadar itu saya sering bilangnya bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar. Karena gini, contoh gampangnya gini deh. Teman-teman biasa bangun jam 6 pagi misalkan.
dan teman-teman pengen merubah gaya hidup lebih sehat sehingga mau bangun 4:30 supaya bisa olahraga. Kalau teman-teman dengan target seperti itu, ya sahabat sisi IT target seperti itu bangun 4:30, tapi dialog dirinya bisa nggak ya, bisa nggak ya, aduh jangan-jangan nggak bisa, tapi males sih. Kira-kira bisa nggak, kira-kira mudah nggak bangun 4:30? Tentunya tidak, karena yang menggerakkan perilaku kita adalah pikiran bawah sadar, gitu gampangnya ya. Tapi kalau kita mindset-nya, kita dialog dirinya, pasti gue bisa bangun 4:30. Gimana caranya ya supaya gue bisa bangun 4:30? Itu nanti perilakunya akan tergerak untuk bangun 4:30. Kayak gitu loh ya. Ini sebagai gambaran kekuatan pikiran bawah sadar kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada ketika nanti sahabat sisi IT berkuliah. Karena kan luar biasa pasti ya, apalagi kalau ada 5 mata kuliah dan kelima-limanya itu ada deadline pada saat yang bersamaan. Aduh, udah rasanya keriting aja kan rambut ya. Nah, gunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Yang utama adalah dialog diri. Jadi, pikiran bawah sadar itu baik buruknya itu tergantung dari gimana kita memprogramnya. Nah, kita memprogramnya dengan menggunakan dialog diri. Nah, nggak usah pakai hipnosa dulu deh. Yang paling gampang tuh dengan dialog diri. Kayak gitu ya. Ini dahsyatnya kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, saya mau survei dulu nih. Teman-teman sudah terbiasa pakai Menti kan ya? Teman-teman coba klik, saya ini dulu, saya share dulu linknya. Teman-teman bisa tinggal klik aja. Saya share dulu linknya di kolom chat. Nah, bisa tinggal klik aja, ada 250 ya. Mudah-mudahan setidaknya 100-nya bisa gabung lah ya. Kita survei dulu yuk bagaimana pikiran bawah sadar teman-teman menghadapi kuliah. Gampang kok, cuman 2 pertanyaan aja. Oke, sebentar. Saya share screen. Nah, teman-teman, kalau di Mentimeter itu nggak bisa ketahuan siapa yang siapa yang menuliskan. Jadi, monggo silakan tulis sejujur-jujurnya. Ya. Survei kita yang pertama adalah apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata belajar. Ada yang bilang bosen, ada yang saya cari yang negatif-negatif ya. Ada yang bilang ngantuk, ada yang nulis handphone. Oke, kenapa kalau belajar ingatnya handphone? Mungkin kalau ada suatu hal yang nggak diketahui bisa carinya di handphone ya, di Google ya. Males tergantung topik nih, Bu. Topik ya, benar sekali. Benar sekali. Nah, di sini kata yang tertulisnya besar berarti banyak yang menjawab itu ya. Ini lumayan, ada yang banyak yang jawab ngantuk. Saya cari yang lucu-lucu, jawabannya apa? Duduk diem, ada yang bilang duduk diem, ada yang bilang otak panas. Belajar animasi is okay. Kemudian salah, ada yang bilang salah, ada yang bilang ambisius, ada yang bilang capek. Ini capek banyak juga nih yang jawab nih, karena gede hurufnya. Capek, malas, fokus, buku, ada yang tulis lelah tapi nggak banyak. Kalau praktek seru banget, membuat hilang penasaran, kadang lapar, oke. Explore, mendalami, kadang lapar udah ya, sini mager. Rajin, bermanfaat, memperbanyak kata-kata, membosankan, diem doang. Nah, kadang-kadang seru, belajar MTK ogah. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang dialog dirinya yang positif-positif saya nggak akan bacakan deh. Saya pengen tahu dialog diri yang tidak memberdayakan, yang kurang memberdayakan. Kayak tadi ya, kalau MTK ogah. Nah, itu kan dia sebenarnya tergantung tuh, Bu.
Tergantungnya besar tuh Bu, banyak yang tergantung kayaknya. Iya benar, tergantung macam-macam ya, bisa dari mata kuliahnya, bisa mungkin pengajarnya atau waktunya gitu ya. Iya. Cuman nih banyak juga nih yang bilang ngantuk. Paling gede nih ngantuk ya. Ngantuk paling gede ya. Oke, ini sudah 121, masih nambah terus. Yang kecil-kecil mana yang aneh-aneh ya. Kita ngantuk ngapa-ngapain, oke. Bisa lulus tes tidak ya? Nah, kayak gitu ya. Itu walaupun cuman terbesit bisa lulus tes nggak ya? Tapi itu secara tidak langsung mengirim program ke pikiran bawah sadar. Sehingga dalam perilakunya nanti akan keluar, misalkan ketika belajar mungkin nggak semangat, aduh paling gue nggak lulus, kayak gitu loh, ya. Atau dalam menerima pelajarannya kita nggak bisa, kok kayaknya susah banget ya nangkepnya ya, karena kita program di pikiran bawah sadarnya adalah gue bisa lulus nggak ya, kayak gitu loh. Paham ya hubungannya atau konsepnya antara apa yang kita program di pikiran bawah sadar kita melalui dialog diri nanti akan keluar di perilaku kita, kayak gitu. Nggak apa-apa lah orang Cina aja nyontek semua. Orang Cina ini nyontek dulu Mas, akhirnya belajar kan gitu Mas. Cina itu negara menyontek. Ya, bagaimana? Putus-putus? Oke, terhenti ya. Kayaknya. Bagaimana? Ini apa? Soundnya bocor aja kayaknya. Oh, bocor ya. Oke. Nah, lanjut aja. Lanjut ya. Ini sudah 135, otak panas. Masih ngantuk yang paling ini ya, ngantuk yang paling besar. Kalau sahabat sisi IT ketika tahu nih jam-jam rawan, kemudian ketika berangkat kuliah, dialog dirinya udah, aduh kuliahnya jam 2, ngantuk deh gue, misalkan gitu ya. Itu nanti akan keluar di perilakunya pasti ngantuk. Coba deh tantang diri sendiri, misalkan kuliah di jam-jam rawan, kita bilang, walaupun kita mungkin belum 100% yakin, tapi kita bilang, pasti nanti gue semangat belajar, pasti nanti gue akan semangat belajar. Itu nanti akan keluar di perilakunya. Kita tidak sengantuk yang sebelumnya, gitu ya. Kayak gitu. Coba kita lihat lagi, tergantung mood, bermain, aduh MTK. Saya juga tidak terlalu suka MTK, saya nggak bisa MTK malah. Nggak paham, ada yang bilang menguras waktu, bengong ya. Ini saya coba cari yang oke, masih nambah nih. Oh, saya dulu bisa MTK kalau gurunya saya suka itu loh, Bu. Nah, Itu ya. kenapa tuh, Bu? Karena ya itu, kita memprogramnya, gue suka, pasti gue bisa, kayak gitu. Dan kalau misalkan gurunya kita nggak suka, kita udah males duluan kan, karena dialog diri kita juga sih akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar gitu. Oke, ini sudah 136 dan sudah cukup mewakili ya. Terima kasih sahabat sisi IT, ini saya dapat banyak dialog diri yang lucu-lucu juga nih, pusing gitu ya. Terus ada yang nulis orang tua, kenapa kalau belajar ingetnya orang tua ya? Oke, satu lagi, kita survei satu lagi. Nah, kalau tugas kuliah, kalau teman-teman sahabat sisi IT mendengar kata tugas kuliah, apa yang terlintas di benak sahabat sisi IT? Yuk, curcol. Deadline, Bu. Deadline. Kewajiban, oke, tugas kuliah kewajiban. Susah, males, nah. Deadline, oke. Kita lihat jawaban mana yang banyak. Begadang biasanya mahasiswa nih. Nah, begadang. Bisa lah, masa iya nggak bisa? Nah, ini bagus nih. Mana? Bisa lah, masa iya nggak bisa ya? Itu bagus tuh, dialog dirinya tuh. Banyak banget, wah pasti susah, kayaknya susah. GC itu apa ya GC? Dikejar-kejar, terus push rank, procrastinate. Nah, katanya sih berat. Mager, ada yang tulis begadang juga nih. Begadang cukup banyak. Ribet. Males, ada yang nulis nilai A. The power of kepepet. Oh, masih ada ya? Kirain zaman saya doang. The Belum power of kepepet. Masih ada ya? Kayaknya pusing. Ada yang tulis astagfirullah, terus
Banyak banget, bosen banget mau nangis, aduh, sulit. Ini saya bacakan dialog diri atau program-program pikiran bawah sadar yang tidak bagus ya, yang negatif ya. Jauh, nggak tahu, ya udah, bisa aja. Gelisah, ada yang bilang gelisah. Ada yang bilang beban. Wah, pasti susah. Temen, kenapa teman? Karena bisa nyontek teman atau bisa dibantuin teman. Mau rebahan, ada yang nulis gabut. Ada yang nulis begadang no debat. Kebut semalam. Belum masuk kan? Oke. Terlalu banyak. Terus apalagi ya? Masih nambah lagi nih. Coba kita cari yang program dirinya atau dialog dirinya itu kurang bagus. Stres, ada yang nulis stres, ada yang nulis males, ada yang nulis numpuk, berat, tapi yang banyak menjawab adalah jawaban yang banyak diberikan sahabat sisi IT adalah deadline, begadang, harus selesai, ribet ya. Ini juga tulisannya semakin besar berarti semakin banyak yang menjawab. Stres, siap-siap ngantuk, push. Ini ada yang bagus nih teman-teman. Bismillah gampang. Oke, itu bagus tuh programnya tuh. Bismillah gampang. Aku pasti beban. Oke. Itu kurang bagus ya programnya ya. Coba lihat masih nambah nggak nih yang jawab. Harus ngerjain terlalu banyak. Waktu panik. Kayaknya pusing. Ada yang nulis enjoy. Wow, hebat. Ada yang nulis melelahkan. Ya udah, pasti bisa. Santuy, oke. Beban ya. Jauh. Deadline masih jawaban yang paling banyak ditulis oleh sahabat sisi IT. Begadang, harus selesai. Jadi ini ya, ini nih. Silakan sahabat sisi IT masih nulis lagi aja nggak apa. Jadi ini nih yang teman-teman program pada diri teman-teman. Ini nih yang teman-teman program pada pikiran bawah sadar sahabat sisi IT terkait tugas kuliah. Gitu loh. Jadi jangan heran ketika teman-teman, misalkan ada yang nulis kayaknya berat ya. Jangan heran ketika sahabat sisi IT yang programnya kayaknya berat, ketika mengerjakannya benar-benar terasa berat. Karena apa? Karena kita memprogramnya adalah, aduh tugas kuliah pasti berat, pasti berat, pasti berat. Gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak berat, tapi karena kita, karena di pikiran bawah sadar kita sudah memprogram tugas kuliah pasti berat. Maka kita mengerjakannya pasti terasa berat gitu loh. Walaupun mungkin nggak berat-berat amat ya. Beda dengan yang menjawab tadi mana ya? Coba saya lihat. Ada yang bagus-bagus kok. Pasti bisa gampang kok nih. Ada yang nulis. Dia kalau mendengar kata tugas kuliah pasti bisa gampang kok. Nah, kalau si mahasiswa ini dengan program pikiran bawah sadarnya pasti bisa gampang kok. Terus dia ucapkan pasti bisa gampang. Tugas kuliah pasti bisa gampang kok gitu ya. Itu nanti otomatis dalam perilakunya yang terlihat adalah ketika dia mengerjakan dia happy, dia semangat, dia antusias. Karena buat dia tugas kuliah tuh gampang. Kayak gitu ya. Jadi semoga teman-teman benar-benar dapat gambaran bahwa apa yang kita program ke pikiran bawah sadar kita melalui dialog diri itu nanti akan keluar di perilaku kita. Kayak gitu ya. Makanya teman-teman mulai sekarang hati-hati ketika dialog diri ya. Nanti saya jelaskan. Tapi Ibu Lia, kalau pemikirannya seperti ini kan kadang-kadang berawal dari pengalaman ya Bu ya, misalnya susah banget gitu karena dia ujian yang lalu terbukti nggak bisa dan dapat nilai jelek dan itu berlanjut terus dengan pemikiran seperti itu gimana Bu? Apa kalau misalnya kita melawan keyakinan diri itu dengan dialog yang terus-menerus tapi tanpa keyakinan karena berdasarkan pengalaman itu tadi ya Bu, itu bisa nggak berubah gitu? Oke, dialog diri akan lebih efektif kalau kita memang yakin. Kalau dari kasusnya Mbak Nurul, misalkan nih semester 1 kita ujian matematika misalkan ya, itu nilai kita jelek.
Kemudian kita kan pasti sempat down ya, sempat punya pikiran, aduh matematika gue jelek. Aduh, apa gue nggak bisa matematika ya? Aduh, jangan-jangan semester 2 nanti jelek juga. Kita kan pasti punya pemikiran seperti itu ya. Berlanjut, continuously. Nah, berlanjut ya. Nah, karena sahabat sisi IT udah belajar yang namanya pikiran bawah sadar, itu harus di-stop. Stopnya gimana? Di-review aja. Kenapa ya nilai matematika saya jelek? Apakah saya kurang belajar? Apakah saya kurang tekun ngerjain latihan-latihannya? Apakah saya kurang lama diskusi dengan dosen? Kita review aja. Sehingga kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Sehingga dengan bekal itu, ketika memasuki ujian di semester 2, kita bisa lebih yakin memprogram diri kita. Semester 1 gue boleh jelek, tapi kan gue sudah belajar dari kesalahan gue. Pasti semester 2 gue bisa bagus. Pasti semester 2 gue bisa bagus. Gitu. Jadi tetap pakai realita ya. Jadi bukan semata-mata kita cuma ngomong ke diri kita sendiri, tapi tidak ada tindakannya ya. Tetap kita review, tetap kita lihat bagaimana kita bisa memperbaikinya. Tapi jangan juga ketika kita sudah mereview kenapa kita dapat jelek, terus dialog diri kita masih, tapi nanti gue semester 2 dapetnya jelek lagi deh. Nanti jelek lagi. Jangan gitu juga. Makanya kalau tadi Mbak Nurul bilang emotional quotient atau kecerdasan emosional, salah satunya adalah untuk tetap memotivasi diri sendiri. Ada tuh komponen dalam kecerdasan emosional adalah motivation. Bagaimana memotivasi diri sendiri. Sehingga kalau semester 1 nilai kita drop, kita kemudian cari tahu kenapa drop, semester 2 kita bisa tetap dialog dirinya, pasti gue bisa, kan gue udah belajar lebih rajin, pasti gue bisa dapat B, pasti gue bisa dapat A, kayak gitu loh, ya. Jadi harus tetap kita yakin. Nah, salah satu cara untuk membuat diri kita yakin adalah dengan tindakan, salah satunya kalau contoh Mbak Nurul adalah kita review, kenapa nilai gue jelek. Itu Mbak Nurul kurang lebihnya. Bisa menjawab pertanyaan Mbak Nurul ya. Oke. Lanjut Ibu. Kita lanjut ke sini lagi. Jawaban yang paling banyak adalah deadline, begadang, harus selesai. Saya agak bingung ya, kenapa kalau tugas kuliah itu ada yang menjawab lapar yang ada di benaknya. Mungkin karena banyak ini ya, karena banyak begadang ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat sisi IT. Saya tutup ya untuk ininya ya, untuk Mentimeternya. Jadi sahabat sisi IT udah tahu kan, dengan tadi saya tampilkan hasil Mentimeternya, sahabat sisi IT bisa menilai sendiri. Oh, ternyata banyak juga kok teman-teman saya ketika mendengar kata tugas kuliah, mereka bisa memberikan dialog diri yang positif, yang memberdayakan, gitu ya. Nah, dan banyak dialog diri yang memberdayakan yang sebenarnya bisa kita kita ucapkan terus ya supaya memprogram pikiran bawah sadar kita. Ya. Contoh gampangnya seperti ini. Jadi pikiran sadar kita tuh mengatakan, iya belajar itu penting, aku harus belajar. Pikiran sadar kita mengatakan hal itu. Iya, kalau aku mau dapat pekerjaan yang bagus, aku harus kuliah, aku harus belajar dengan tekun gitu ya. Tapi di pikiran bawah sadar kita adanya kayak gini nih. Aduh, tapi kan belajar membosankan, bikin stres, jenuh, belum ada tugas-tugas kuliah ya. Kalau pikiran bawah sadar kita seperti ini, ya, perilaku kita tidak akan menunjukkan bahwa aku semangat belajar. Gitu ya. Saya mengusung konsep hari ini, kekuatan pikiran bawah sadar, untuk teman-teman semangat belajar. Seperti itu ya. Makanya teman-teman mulai sekarang harus bisa merubah apa yang teman-teman sahabat sisi IT program di pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau mendengar tugas kuliah, setidaknya bilang dulu, pasti gue bisa. Sesusah-susahnya pasti gue bisa. Tugas kuliah pasti menantang lah ya. Cuman yang penting mindset-nya, apa yang kita program ke pikiran bawah sadar dulu. Pasti gue bisa, gitu loh. Ya. Bukan berarti kalau teman-teman dialog dirinya positif,
memprogram pikiran bawah sadarnya positif, terus jalannya lurus-lurus aja, nggak ada halangan. Bukan, kekuatan pikiran bawah sadar bukan seperti itu. Ya, bukan magic ya, bukan magic, bukan apa? Bukan ini, bukan simsalabim terjadi, enggak ya. Tapi ketika kita menghadapi banyak tantangan, misalkan ngerjain tugas akhir, itu kan menantang sekali ya. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, mindset kita adalah aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Jadi kalau kebentur satu tembok, oke mundur, tapi tetap pikiran bawah sadar kita, aku pasti bisa ngatasin ini, aku pasti bisa ngatasin ini. Gitu loh. Jadi maksudnya kita diskusi siang hari ini adalah bagaimana teman-teman dengan dialog dirinya bisa memprogram pikiran bawah sadar untuk terus semangat. Nah, kecewa sekali-sekali nggak apa-apa, misalkan ujian atau tes nilainya jelek, kecewa sebentar boleh, aduh gimana nih gitu kan, mampus deh gue dapet D, misalkan gitu ya, aduh gimana caranya ya. Nah, tapi jangan lama-lama ya, mungkin nanti kapan kita bisa diskusi tentang kecerdasan emosional deh, supaya teman-teman bisa bangkit kalau sedih gitu ya. Jadi kalau sedih, kalau kecewa tentang nilai, tentang tugas, apalagi kadang-kadang kita sudah ngerjain, wah udah kepala jadi kaki, kaki jadi tangan gitu ya. Lalu kita serahin ke dosen, revisinya banyak, kan rasanya memukul orang ya. Nah itu nggak apa-apa kita down, nggak apa-apa kita sedih, nggak apa-apa kalau kita butuh sehari, 2 hari, gue nggak mau ngelihat tugas dulu, stres gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi tetap setelah itu kita bangkit, dan dialog diri kita ya harus yang memberdayakan, karena dialog diri kita masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi dialog diri kita contohnya dalam kasus yang tadi, oh ya sudah kali ini revisinya salah, banyak banget revisinya, yaudah deh gue istirahat dulu 2 hari, tapi pasti habis 2 hari gue istirahat, gue bisa nyelesain cepet. Nah kayak gitu loh ya, jangan ketika dapat revisi banyak, kita langsung dialog dirinya, aduh udah deh, males gue, aduh udah, nggak sanggup udah deh, nggak semangat udah deh, bodoh deh dapat nilai C, yang penting gue ngumpulin. Nah, jangan kayak gitu. Kalau pikiran bawah sadarnya atau kalau dialog diri yang kita tanamkan di PBS itu pikiran bawah sadar, itu yang negatif kayak gitu, ya sudah, nanti perilakunya yang muncul adalah kita ngerjainnya nggak semangat. Tapi lain halnya kalau kita down ya, kita bete pastinya deh, kita bete, sedih, kecewa. Cuman kita dialog dirinya, aduh deh, gue 2 hari stop dulu ngerjain, stres gue. Tapi gue yakin abis itu gue bisa revisi dengan cepat. Pasti bisa direvisi dan pasti bisa diterima sama dosen. Nah, kalau kita dialog dirinya seperti itu, secara tidak langsung kita memprogram pikiran bawah sadar kita untuk semangat, dan nanti perilakunya akan muncul ke semangat. Walaupun kita revisinya masih berjuang lagi, kepala jadi kaki, kaki jadi tangan, tangan jadi wah pokoknya macam-macam. Tapi ini semangatnya akan terus membara. Karena pikiran bawah sadar kita, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita punya dialog diri yang positif, kita program pikiran bawah sadar kita secara positif, terus jalan kita lempeng-lempeng aja kayak jalan tol ya, nggak macet, nggak apa, tidak. Bukan seperti itu ya, sahabat Sisi IT. Penggunaan kekuatan pikiran bawah sadar adalah bagaimana kita bisa tetap semangat menyelesaikan tugas, semangat belajar ya, semangat kerja kelompok, semangat ke kampus, tetap semangat dalam situasi apapun, dan kita bisa tetap terus maju walaupun banyak tantangannya. Jadi kebentur tembok, mundur, maju lagi, mundur, maju lagi. Gitu maksudnya. Maksud dari diskusi kita hari ini seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman kalau bisa dapat bukunya bagus sekali. Ini dari Dr. Masaru Emoto, di mana beliau itu meneliti bahwa air itu kalau dikasih kata-kata itu bereaksi, ya. Kalau air dikasih kata-kata compassion tuh kasih sayang lah ya, kasih sayang, ucapan terima kasih, kata-kata kebijaksanaan, air yang didoakan itu kristalnya akan bagus seperti ini. Ya. Nah, kebalikannya, ketika air itu diberi musik rock yang liriknya itu kasar, kemudian
ucapkan ya di air gitu, aku akan membunuh kamu, kamu bodoh, misalkan seperti itu. Atau ini contoh kristal air yang belum didoakan. Ini bentuk kristal airnya seperti ini, ya. Nah, tubuh kita itu kurang lebih ketika dewasa 70-80% terdiri dari air, ya. Sehingga kalau kita dialog dirinya negatif, itu tubuh kita bereaksi, ya, tubuh kita bereaksi. Makanya hati-hati dengan dialog diri. Kalau dialog dirinya sering dengan tema yang sama, itu otomatis masuk ke program pikiran bawah sadar, sehingga nanti akan muncul di perilaku kita. Jadi awalnya itu dari dialog diri nih. Contohnya, kalau kita dari lama dialog dirinya adalah, misalkan nih kadang orang tua tidak sadar bilang, anak saya pemalu gitu ya. Dari kecil sudah ditanamkan seperti itu, masuk ke pikiran bawah sadar. Sehingga beranjak dewasa, si anak itu dialog dirinya ya memang, saya orangnya pemalu kok, saya orangnya pemalu. Sehingga itu jadi programnya dia, ya, program pikiran bawah sadar dia. Sehingga perilaku dia akan terlihat, dia pemalu. Presentasi di depan umum nggak bisa, ya, terbata-bata. Kemudian dia mau deketin cewek misalkan, itu juga malu-malu, kayak gitu, ya. Perilaku-perilakunya banyak yang sebenarnya sumbernya adalah dari program pikiran bawah sadar, saya orangnya pemalu. Dia mau bimbingan sama dosen, orangnya ragu-ragu. Ketika dia harus membuat keputusan, nggak berani membuat keputusan sendiri. Itu perilaku yang muncul. Padahal penyebabnya adalah pikiran bawah sadar yang diprogram, ya, baik oleh dirinya ataupun ketika dulu oleh orang tuanya, dan itu sudah tertanam menjadi program di pikiran bawah sadarnya, gitu. Kalau kejadiannya sudah seperti itu, bagaimana, Bu Lia? Bisa kok dirubah, gitu ya, bisa dirubah, bisa dirubahnya melalui bantuan profesional, gitu ya, misalkan psikolog atau hipnoterapis, atau teman-teman bisa install program baru secara mandiri. Caranya gimana? Gampang. Ya udah, ya tadinya pemalu, terus pingin menjadi orang yang percaya diri. Ya sudah, setiap saat selalu ucapkan, saya orangnya percaya diri, saya orangnya percaya diri. Awalnya kan kita agak nggak yakin ya, istilah kata cuma di bibir doang, tapi kita nggak yakin. Nggak apa-apa, terus aja. Saya orang yang percaya diri, saya orang yang percaya diri. Enggak kok, saya orangnya percaya diri kok, saya bisa presentasi di depan kelas. Saya orangnya percaya diri kok, saya bisa deketin wanita misalkan. Saya orangnya percaya diri, saya bisa ketemu dengan dosen sendiri, saya bisa membuat keputusan sendiri. Terus ucapkan itu, nanti lama-kelamaan kan itu akan masuk ke program yang baru. Ya, jadi program yang lama bisa hilang atau terkikis hingga masuk program yang baru. Ya, selama program Berarti yang Ibu, kalau misalnya, ini saya mau nanya lagi nggak apa-apa ya, nyela terus nih. Jadi kan itu program yang Ibu Lia tadi sampaikan, yang contohnya seperti bawaan dari kata-kata orang tua sejak kecil. Nah, gimana kalau itu berlawanan dengan, maksudnya begini, bukan berlawanan, kita sudah mencoba memprogram sendiri di dalam diri kita, tetapi lingkungan kita tidak mendukung. Lingkungan kita justru mendukung, mengembalikan ke program yang mau kita hapus itu tadi, Bu. Gimana tuh, Bu? Nah, kadang-kadang kan lingkungan pertemanan mungkin ya, kamu nggak bisa ngomong kayak gini gitu. Kita percaya lagi gitu, balik lagi ke program awal itu tadi. Gimana, Bu? Jadi gini, kalau program itu sudah kuat, maka akan susah untuk dihilangkan. Jadi kalau program awalnya sudah kuat, memang agak susah untuk dihilangkan. Kalau mau cepat ya kayak misalkan pakai hipnosa gitu ya, itu bisa cepat. Nah, kalau program barunya juga sudah kuat, maka dia akan tetap di situ ya, tidak akan mudah hilang meskipun lingkungannya itu tidak mendukung ya, kalau program barunya sudah kuat. Nah, tapi kalau misalkan nih anggaplah program lamanya tuh bisa dirubah ya, kita install program baru, saya orang yang percaya diri, saya orang yang percaya diri. Tapi masih 50-50, misalkan kita kadang merasa percaya diri, tapi kalau ada teman-teman yang ledekin, lu kan orangnya pemalu, kita kadang ini lagi, pemalu lagi. Nah, berarti kalau seperti itu program barunya belum kuat.
Terus nguatinnya gimana? Ya sudah, terus aja. Saya orang yang percaya diri, saya orang yang percaya diri, saya orang yang percaya diri. Yakin dialog dirinya seperti itu. Pokoknya terus aja sampai benar-benar program barunya itu mengakar kuat di PBS kita, di pikiran bawah sadar kita. Nanti dalam proses itu ya, kadang-kadang kelihatan kok dalam perilaku kita akan melakukan hal-hal yang menuju kita untuk percaya diri, misalkan baca, kita tiba-tiba tertarik dengan buku-buku terkait public speaking, misalkan kayak gitu ya, perilakunya akan terlihat kok. Tapi selama kita masih maju mundur, kadang pede, kadang enggak, berarti program barunya belum kuat. Menguatkannya gimana? Terus aja. Program terus. Gitu Mbak Nurul. Semoga menjawab ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, terus gimana nih kita meningkatkan kekuatan pikiran bawah sadar kita untuk meraih prestasi belajar, ya? Gimana caranya? Gampang kok. Tetap saya selalu mengutamakan agama. Kenapa? Kalau fondasi agama kita kuat, kita mudah untuk, bahasa saya, bounce back. Tahu nggak teman-teman yang boneka yang bawahnya ada pasir, boneka biasanya misalkan gambarnya penguin, tapi kalau dipukul dia jatuh, terus akhirnya bisa naik lagi gitu ya. Apa tuh namanya tuh bonekanya, saya lupa. Kalau agama kita kuat, kita akan bounce back seperti itu ya. Kayak misalkan tadi kita udah 3 bulan ya begadang-begadang ngerjain satu bab, misalkan ketika kita ajukan untuk ke dosen, revisinya banyak, wah ya. Pasti kita kan ini ya, emosi jiwa ya. Nah, kalau agama kita kuat, kita emosi jiwanya tuh tidak akan ekstrim. Ya, kita masih bisa tenang, masih bisa cooling down, sehingga kita masih bisa untuk, ya udah gue break dulu 2 hari deh, capek gue gitu kan. Tapi habis itu udah, aku kerjain lagi, pasti bisa. Nah, tetap ya, mau nggak mau, percaya nggak percaya, kalau kita mau pikiran bawah sadar kita dahsyat, itu yang utama yang harus kita kuatkan adalah agama kita, fondasi agama kita. Kemudian apalagi, kenali dialog diri kita. Makanya tadi kan saya tampilkan Mentimeternya supaya teman-teman tahu. Ya, kalau teman-teman ternyata yang termasuk dialog dirinya negatif, oke. Teman-teman tadi semoga bisa melihat bahwa banyak dialog diri yang positif terkait tugas kuliah dan terkait belajar gitu ya. Nah, teman-teman harus banyak sadar akan dialog diri yang sering teman-teman utarakan. Kalau perlu tulis, oh iya ya, saya kalau ada pelajaran mata kuliah matematika, saya pasti dialog dirinya ini. Nah, kalau mau serius ya, tulis, kenali dialog diri teman-teman, kemudian tulis dialog dirinya apa saja. Kayak gitu. Kalau teman-teman sudah bisa mengenali dialog dirinya, ya, nah dipilih-pilih aja yang negatif mana, yang negatif di uninstall, caranya gimana, pikirkan sebalikannya. Misalkan teman-teman tidak suka pelajaran matematika, sehingga ketika ada mata kuliah matematika, pasti dialog dirinya, aduh mati gue nggak bisa matematika gitu ya. Nah, kan teman-teman sudah mengidentifikasi itu sebagai dialog diri yang negatif, sehingga diganti. Yang paling mudah menggantinya adalah langsung kebalikan dari apa yang teman-teman katakan gitu ya, kebalikan dari dialog diri negatif itu. Misalkan dialog diri negatifnya, aduh gue nggak bisa matematika, gue nggak pinter matematika. Nah, kalau misalkan teman-teman kebalikannya kan berarti gue pinter matematika, gue bisa matematika. Kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak yakin dengan dialog diri itu, pilih dialog diri yang teman-teman yakin. Misalkan, sesusah-susahnya matematika pasti gue bisa belajarin, pasti gue bisa pelajarin, pasti gue bisa lulus, kayak gitu ya. Jadi, uninstall dialog diri yang negatif, berhenti secara sadar mengucapkan gue nggak bisa matematika, dan install dialog diri yang positif. Oke, meskipun matematika agak susah, tapi gue yakin gue bisa belajar. Asal gue tekun, pasti gue bisa lulus matematika. Kayak gitu loh. Ya, install dialog dirinya yang positif itu adalah yang lebih mudah kita masuknya, atau lebih mudah kita percaya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini dilakukan konsisten, jangan
karena kita baru diskusi masalah kekuatan PBS atau pikiran bawah sadar, teman-teman seminggu ini, wah tekun nih mengenali dialog diri, uninstall, kemudian install yang positif. Tapi setelah seminggu, udah mulai males, nggak bisa gitu. Ya, PBS itu harus sering, harus tekun sampai nanti akhirnya benar-benar mengakar di pikiran bawah sadar kita dan nanti keluar dalam perilaku kita ya. Jadi harus konsisten. Seperti itu. Gampang kan untuk meningkatkan kekuatan pikiran bawah sadar kita, apalagi terkait prestasi belajar ya. Yang penting teman-teman kenali dialog diri yang negatif apa, udah ganti sama dialog diri yang positif. Nah, tadi di kolom chat itu kan saya sudah berikan link untuk program ulang pikiran bawah sadar ya. Ini menggunakan proses hipnosa memang. Jadi yang nanti yang saya mau program ulang adalah supaya teman-teman bersemangat untuk kuliah, bersemangat untuk mengerjakan tugas gitu-gitu ya. Kemudian apabila ada rasa khawatir atau kayak tadi rasa nggak suka dengan satu mata pelajaran tertentu itu bisa dihilangkan. Rasa nggak suka dengan jam kuliah atau tempat kuliah atau pengajarnya itu bisa dihilangkan ya. Jadi di rekaman ini itu dialog diri yang negatif di uninstall dan saya install dialog diri yang positif yaitu semangat kuliah, semangat mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, seperti itu ya. Nah, cara mendengarkannya gimana? Teman-teman bisa mendengarkannya ketika malam hari. Kenapa malam hari? Sebelum tidur. Karena kalau jam-jam pagi, siang, kita kan pasti keburu mau ini, kemudian pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau malam hari mau tidur itu kan, kita sudah tenang pikiran kita, gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti dalam posisi di kasur, duduk di kasur, kaki selonjor, pastikan sandarannya itu nyaman, tapi jangan sampai tidur, jangan sambil tiduran ya. Kalau tiduran takutnya tidur beneran. Pokoknya menyandar ya, pastikan punggung nyaman, kaki lurus, kemudian dengarkan pakai headset. Ya, akan lebih efektif dengarkan pakai headset. Terus gimana Bu Lia? Dengerinnya sampai berapa lama? Dengerin terus setiap malam sampai perilaku teman-teman berubah menjadi apa yang di program ulang ini. Minta tolong orang tua atau teman kuliah, perhatiin dong perilaku gue sekarang seperti ini. Kasih tahu ya kalau sudah mulai ada perubahan. Nah, pokoknya terus. Tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin seminggu, 2 minggu sudah ada perubahan, ada yang mungkin sebulan baru ada perubahan. Tiap orang beda-beda, ya. Nah, yang penting konsisten, kayak gitu, ya. Oke, baik, sahabat sisi IT, demikian materi diskusi kita terkait pemikiran, bukan pemikiran ya, kekuatan pikiran bawah sadar ya. Luar biasa sekali nih, kekuatan pikiran bawah sadar. Kesimpulannya adalah, semua berawal dari dialog diri kita. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita ngebatin istilahnya ya, nggak mesti keucap suara, tapi kita ngebatin aja, itu lama-kelamaan akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti akan terlihat dalam perilaku kita. Termasuk juga ketika kita mengejar prestasi dalam kuliah ya. Kalau kita nggak yakin, aduh pasti gue nggak bisa. Udah deh nilai gue jelek nggak apa-apa, yang penting gue lulus. Nah kalau kita dialog dirinya seperti itu nanti lama-kelamaan akan masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga perilaku kita dalam kuliah ya so and so aja, biasa-biasa aja, yang penting lulus, kayak gitu ya. Lain halnya kalau gue pasti bisa dapat nilai bagus, gue pasti bisa berprestasi. Kalau kita dialog dirinya seperti itu akan masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga perilaku yang muncul adalah kita semangat dalam kuliah. Dan saya yakin sahabat sisi IT pasti semua semangat dalam kuliah ya. Baik, terima kasih sahabat sisi IT dan Mbak Nurul. Silahkan yuk apabila ada yang ingin diskusi lebih lanjut, kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, silakan sekarang sesi pertanyaan langsung kita buka aja. Monggo kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau calon-calon siswa di sini, langsung dinyalakan videonya, tidak perlu raise hand juga nggak apa-apa. Atau mungkin mau di kolom chat juga monggo. Boleh.
Di sini sambil kita menunggu pertanyaan, ada Mas Bayu. Apa Mas Bayu masih ada di tempat, Mas Bayu? Mas Bayu dari Marketing CCIT FTUI. Halo Mas Bayu. Ya Bu. Sudah muncul. Oke, Mas Bayu, mungkin ada yang mau disampaikan terkait masa studi yang akan ditempuh oleh siswa-siswi sebentar lagi, Mas Bayu. Oke, baik. Karena di sini juga ada orang tua dan calon-calon siswa baru dari CCIT FTUI. Sambil nunggu ya, sambil nunggu nanti ada pertanyaan buat Mbak Amel. Salam hormat dari saya, Mbak Amel. Salam kenal sekali lagi. Salam kenal Mas Bayu. Terima kasih buat hari ini udah menyampaikan materi yang luar biasa. Oke, buat peserta Zoom hari ini yang mana mungkin kebanyakan ada orang tua atau ada calon siswa baru. Di sini mungkin saya akan hanya mempertebal tadi udah disampaikan oleh Pak Surya ya di awal terkait program CCIT FTUI, di mana program ini memang saat ini akan diikutin ya oleh teman-teman semua di sini. Sebentar, saya coba sedikit share screen dulu ya. Oke, yang saya sampaikan nggak banyak mungkin karena kan teman-teman semua di sini juga sudah banyak sharing ya sama kita, sama tim-tim dari pemasaran ataupun tim yang lain. Wah, ini kok nggak muncul, sebentar ya, ini soalnya lagi koneksi juga lagi buruk nih di saya nih. Sudah muncul belum ya PPT dari saya? Belum Mas Bayu. Belum ya. Nggak loading kali ya. Oke, jadi teman-teman sambil nunggu. Aduh, ini udah muncul, Mas. Sebentar. Oke. Nah, oke, untuk CCIT FTUI saya nggak akan menjelaskan lagi panjang lebar karena seperti yang tadi udah saya jelaskan, mungkin udah banyak teman-teman yang sharing secara personal sama saya, sama Bu Fitrianti, atau ada Mas Rizal atau Mas Syahrul juga yang nanti membantu kalau lagi ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi sekilas saya tentang CCIT FTUI, kalau bicara tentang CCIT FTUI itu nggak akan lepas dari Universitas Indonesia. Karena kenapa? Karena kita memang milik Universitas Indonesia, yang mana kita itu dibentuk oleh Universitas Indonesia. Nah ini dibentuk secara resmi di tahun 2002. Jadi kalau masih ada yang sedikit abu-abu, mungkin saya bilang sedikit abu-abu ya, tentang program CCIT FTUI ini, kita dibentuk resmi dengan ada dasar hukum pendiriannya juga oleh Universitas Indonesia, dibentuk sebagai program profesional, dibentuk sebagai program siap kerja berkelas internasional. Jadi kita resmi punya Universitas Indonesia. Nah, yang membedakan kita, ini mungkin yang akan saya bahas ini aja ya, yang membedakan kita dengan pendidikan yang lainnya. Tadi saya sangat menyimak sekali bahwa banyak kali tadi kata-kata matematika, bahkan Mbak Amel sendiri juga saya tidak terlalu suka dengan matematika. Nah, kebetulan sekali untuk program CCIT FTUI ini kita tidak lagi mempelajari mata kuliah dasar umum wajib Indonesia. Jadi di dalam itu nggak ada pembelajaran atau mata kuliah tuh matematika murni. Jadi nggak ada apa yang mungkin saat ini ditakuti ya, nanti saya nggak bisa nih matematikanya atau ke arah statistikanya nggak bisa kayak gitu atau dan lain-lain. Itu kita tidak mempelajari itu semua. Jadi kita di sini menggunakan kurikulum full internasional. Jadi kita tidak lagi menggunakan kurikulum lokal. Bedanya kita punya 90% praktek di sini. Itu yang membedakan. Jadi kalau di Indonesia belajar itu kan lebih dominan ke arah teori. Ya makanya lulusan-lulusan itu agak susah bersaing kerja karena kenapa? Karena dibekali dengan teori. Sayangnya saat ini dibutuhkan orang-orang yang punya skillful untuk bisa bekerja kayak gitu. Nah, terus di sini juga jelas bahwa kurikulum yang kita pelajari di sini dari nol. Bisa diikutin sama teman-teman dari IPA dan IPS. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir banget buat teman-teman semuanya yang saat ini tuh nggak punya basic di bidang IT, nggak usah khawatir karena kita belajar dari dasar. Nah, kalau dari slide ini yang paling saya suka adalah nomor 3. Ya, di sini saya punya kata-kata kurikulum yang sinergi dengan industri. Kenapa? Karena gini, mungkin banyak contoh di kalangan teman-teman semua bahwa ada misalkan saudaranya atau kakaknya deh, kuliahnya apa, tiba-tiba kerjanya apa, kayak gitu. Atau ada juga yang kuliahnya nih udah sesuai nih kira-kira dengan akan calon-calon kerjanya, tapi pada saat dia lulus, apa yang dia pelajari itu nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah,
kita nggak pakai metode kayak gitu. Di sini kita pakainya kurikulumnya yang sinergi dengan industri, dengan kebutuhan industri. Jadi kita mengikuti tren, ya. Ini yang membuat kita sangat-sangat berbeda. Oke? Jadi apa yang saat ini dibutuhkan itu adalah yang kita pelajari saat ini, kayak gitu ya. Jadi itu ya adalah yang membedakan kita. Kita punya program 2 tahun dan juga sampai 4 tahun kesarjanaan ya, kerjasama kesarjanaan. Tergantung pilihan atau balik lagi mindset kalian kuliah itu untuk apa. Oke, balikin ke kalian kuliah untuk apa? Untuk cari gelar atau untuk meningkatkan skill atau untuk backup nantinya gimana untuk bekerja. Kayak gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke mindset kalian seperti apa ya. Mungkin itu ya untuk programnya sendiri, mungkin kalian juga udah pada ada yang registrasi karena kebanyakan ini ada yang di grup maba ya. Di sini jadi nggak saya jelaskan secara mendetail lagi. Ini juga udah semua kalian dapatkan, biaya perkuliahan juga saya yakin teman-teman semua udah masuk ke dalam pembiayaan. Saya hanya mempertebal yang ini saja ya. Jadi itu yang membedakan kita. Mungkin itu aja Bu Nurul karena waktunya juga udah limit sekali. Yang saya sampaikan tidak banyak. Nanti kalau ada apa-apa ada tim kita yang bisa membantu kalian untuk nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait program CCI TFTUI. Terima kasih, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu. Di sini Bapak Ibu sahabat CCIT juga bisa langsung mengajukan pertanyaan via WA atau di sosmed kita, di IG, di Facebook, ada semua. Nanti juga bisa dilihat di bar di bawah video ini ya, alamatnya ya. Oke, udah masuk ini pertanyaannya. Langsung saja kita bahas ya. Mas Bayu, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan sharingnya. Ya. Ibu Lia, ada pertanyaan dari Mas Gumilang Purnama ini. Saya bacakan ya Bu ya. Mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Gumilang Purnama. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai seseorang yang lebih menyukai pembelajaran karakter daripada pembelajaran teori? Siap, terima kasih. Ini pertanyaannya ke saya atau ke Ibu Lia ya? Kalau saya sih oke-oke aja. Baik. Oke. Mas Gilang, terima kasih. Oke, makasih Mbak Nurul. Mas Gilang, saya jawab singkat padat jelas. Sebenarnya sah-sah aja ketika seseorang menyukai satu, anggaplah mata kuliah ya, menyukai mata kuliah A dibandingkan mata kuliah B. Jadi kalau misalkan Mas Gilang lebih suka pembelajaran karakter, nggak masalah gitu ya. Tapi mau nggak mau pembelajaran teori itu kan suatu hal yang juga Mas Gilang harus lakukan ya. Jadi tetap pembelajaran teori ini tetap harus Mas Gilang laksanakan ya. Makanya biar lebih mudah melaksanakan, gunakan kekuatan pikiran bawah sadar, aku pasti bisa, pasti mudah gitu ya. Tapi kalau memang Mas Gilang lebih enjoy atau lebih suka pembelajaran karakter, ya nggak apa-apa, it's okay, nggak ada yang salah. Namun ketika Mas Gilang memang ada tuntutan untuk menyelesaikan pembelajaran teori, nah itu yang PBS-nya berperan dan tetap harus Mas Gilang jalankan ya. Jadi nggak ada yang salah kok ketika seseorang lebih menyukai mata kuliah A dibandingkan mata kuliah B. Tinggal motivasinya aja, PBS-nya aja, dialog dirinya aja ya. Walaupun saya tidak suka mata kuliah B, tapi saya yakin saya pasti bisa menyelesaikannya. Seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaan Mas Gilang. Intinya sah-sah aja kok. Bagaimana Mas Gilang? Semoga membantu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Suparmin Palembang. Tanya Ibu, bagaimana upaya kita agar dapat tetap positive thinking dan termotivasi dalam kondisi yang kurang menguntungkan, sehingga masih ada keyakinan untuk dapat meraih kemenangan. Nah, ini Bu, mungkin yang namanya tadi dialog diri itu harus diiringi dengan keyakinan ya Bu ya? Betul. Gini, oke, Mas Suparmin ya, jadi gini, ada yang namanya toxic positivity, maksudnya toxic positivity gini, misalkan matematikanya terus pasti gue semester 2 bisa matematikanya A, semester 1 wajar lah orang baru mulai kuliah, tapi semester 2 pasti gue bisa matematikanya A, pasti gue bisa dapet A. Tapi tidak ada langkah-langkah untuk mendukung mendapatkan toxic positivity. Maksudnya positive thinking cuman tidak didukung oleh tindakan yang sesuai ya. Di bibir aja gitu ya, gitu ya.
ya. Nah, itu juga nggak masuk ke PBS tuh, ya, nggak bisa terinstal programnya di pikiran bawah sadar. Nah, positive thinking yang sesuai adalah, ini saya langsung kasih contoh. Di semester 1 kita dapat C, di semester 2 A. Nah, positive thinking-nya adalah saya yakin semester 2 saya bisa dapat A. Langkah-langkah apa ya yang harus saya lakukan supaya saya dapat A? Nah, atau saya yakin ketika semester 2 saya lebih giat belajar, lebih banyak mengerjakan soal-soal latihan, pasti saya bisa dapat A. Nah, kalau positive thinking-nya seperti itu akan mudah masuk ke PBS. Kenapa? Karena kita lebih percaya kan, iya ya kalau gue rajin belajar, kalau gue ngerjain soal-soal latihan, pasti gue bisa dapat B. Dibandingkan cuman pasti bisa dapat A, pasti bisa dapat A, tapi tidak ada langkah-langkah menuju ke situ. Kayak gitu ya. Jadi gimana kalau kondisinya kurang menguntungkan, kita bisa tetap positive thinking. Ya sudah, baca aja situasinya. Situasi yang kurang menguntungkan seperti apa? Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi itu sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya mau ngasih contoh terkait kondisi kita sekarang, boleh nggak sih Mbak Nurul? Boleh, silakan Bu. Oke, misalkan kondisi kita sekarang dengan pandemi yang ada, kan pasti membuat kita demotivasi, cemas, khawatir gitu ya. Positive thinking-nya gimana? Oke, saya yakin saya bisa melalui ini semua. Yang penting saya mematuhi prokes, protokol kesehatan, sekarang 7M malah ya. Saya mematuhi protokol kesehatan, saya stay at home, mematuhi anjuran pemerintah, saya menjaga asupan gizi tubuh saya yakin pasti saya sekeluarga bisa melalui hal ini. Kayak gitu loh. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan situasi yang ada supaya kita tetap bisa meraih kemenangan kita. Ini enggak ya, Mas Suparmin bisa nyambung nggak dengan contoh-contoh yang saya berikan? Jadi jangan cuman saya pasti bisa meraih itu, saya pasti bisa dapat A, saya pasti bisa dapat A. Enggak juga, tapi kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai A. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melalui situasi yang ada sekarang. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa lebih masuk ke pikiran bawah sadar kita. Itu Mbak Nurul, Mas Suparmin semoga menjawab. Ya, mungkin Mas Suparmin masih ada pertanyaan, silakan langsung di videonya dinyalakan aja atau langsung di chat. Tapi saya yakin sih ini udah menjawab. Cuman saya sendiri juga masih ada pertanyaan sih Bu ya. Kalau dari saya ambil kesimpulan dari pertanyaan Mas Suparmin tadi, mungkin ada satu contoh lagi. Misalnya ketika kita harus dihadapkan di satu lingkungan, harus nyemplung ke satu lingkungan, di mana di situ toxic environment gitu ya Bu ya, kalau istilah anak muda sekarang. Bagaimana? Itu termasuk juga kondisi yang kurang menguntungkan ya Bu ya, tapi kan kita harus nyemplung di lingkungan tersebut. Itu apa yang harus kita lakukan Bu dengan kondisi seperti itu? Oke, yang pertama kecerdasan emosional banyak berperan gitu ya. Kecerdasan emosional, kemudian kita juga sudah sempat ngebahas mengenai learning agility ya. Nah, itu berperan juga. Kalau terkait pikiran bawah sadar adalah kita harus bisa memotivasi diri kita, kayak misalkan contohnya adalah, oh saya pasti bisa tenang menghadapi ini semua. Saya pasti bisa sukses menghadapi ini semua. Selama saya fokus pada pekerjaan saya pasti bisa tetap fokus pada tugas-tugas saya. Kayak gitu, ya. Masuk membantu nggak Mbak Nurul? Jadi konsepnya itu adalah memang nanti dalam lingkup besarnya untuk menghadapi masalah itu, iya kita memerlukan kecerdasan emosional karena kan pasti banyak hal-hal yang membuat kita nggak nyaman ya, membuat emosi kita naik turun gitu ya. Kemudian kalau terkait PBS, yang pasti kita harus bisa yakin, saya pasti bisa melalui ini semua. Selama saya tekun, saya pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, nggak peduli orang-orang di sekeliling saya ngomong apa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Iya. Konsepnya seperti itu sih. Kalau ya pertanyaan saya tadi mungkin kita kembalikan ke webinar yang lalu ya Bu ya, learning agility itu tadi. Ya, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Sisi IT ya, ada rekamannya dari webinar Bulia yang lalu. Oke, kita lanjut lagi. Sudah jelas dari Pak Suparmin tadi ya, udah ada di kolom chat.
Terima kasih Bu Ira atas paparannya. Bu Lia. Saya orang tua dari calon siswa CCIT. Oke, selamat siang Bapak Fahri Ahli. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memaintenance agar yang selalu mendominasi pikiran kita itu adalah positive thinking. Yang kedua, kalau dalam kondisi lockdown, kalau dalam kondisi down, atas motivasi, bagaimana caranya agar tidak berlarut-larut, Bu? Nah, ini masalah yang sering terjadi memang. Pertanyaan Bapak Fahri Ali ini tadi ada 2, Bu. Oke, baik, saya coba jawab ya Mbak Nurul. Kalau yang pertama, bagaimana memaintenance agar selalu mendominasi pikiran kita selalu positive thinking. Yang bertanya itu Bapak Fajarudin ya. Jadi Bapak Fajarudin tidak pernah ada satu manusia Fahri Ali, Bu. Fahri Ali. Itu orang tuanya Fahri Ali bukan? Oh iya, Pak Fajarudin, orang tua dari Fahri Ali. Ya, ya silakan. Saya sapa Pak Fajarudin ya. Jadi Pak Fajarudin tidak ada satu orang pun di dunia ini, di muka bumi ini yang terus-terusan positive thinking atau terus-terusan positif lah ya, nggak ada sih gitu. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan ketika mereka ada pemikiran yang negatif, mereka bisa mengelolanya dan bounce back, bahasa saya bounce back. Mereka bisa mengelolanya dan kembali berpikir secara positif. Jadi nggak ada kok orang yang positif terus, nggak ada. Pasti ada negatifnya, terutama kita lagi down ya. Nah, yang membedakan apa? Kita sadar, kita kenali situasi kita, oh iya, saya sedang down. Atau kita kenali dialog diri kita, oh iya, ya ini gue lagi negatif nih pemikirannya. Gue lagi negative thinking nih gitu ya. Yang paling gampang adalah model saklar lampu. Bener nggak sih saklar? Yang kita kalau nyalain lampu kan ceklek, pencet atas nyala, pencet bawah mati gitu ya. Modelnya kayak gitu. Ketika kita sadar ada pemikiran negatif, ya, ketika kita sadar ada pemikiran negatif, makanya tadi saya bilang agama berperan, kita langsung klek gitu ya, langsung klek kita berpikir sebaliknya. Jadi kalau misalkan saya punya pikiran, aduh, pasti gue semester ini nilainya jelek gitu ya. Nah, begitu saya sadar saya ada pemikiran itu, langsung tek kita switch dan saya langsung memikirkan kebalikannya. Ah, enggak, pasti nilai saya bagus, pasti nilai saya bagus. Nah, di situ agama juga berperan karena ada unsur saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya pasrahkan kepada Allah lah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ada unsur seperti itu. Makanya agama itu berperan dan setiap ada pemikiran yang negatif, langsung tek kita pikir sebalikannya. Ya. Jadi buat teman-teman sahabat CCIT yang mungkin dialog dirinya banyak yang negatif, nah latihannya kayak gitu. Setiap ada dialog diri yang negatif, tek langsung mikir kebalikannya. Kan kalau negatif kebalikannya positif ya. Kalau misalkan negatifnya contohnya, aduh aku pasti nggak bisa diet gitu ya. Langsung mikir kebalikannya, enggak, aku pasti bisa. Selama aku tekun, konsisten, aku pasti bisa turun berat badan. Kayak gitu ya, dilatih gitu ya Pak ya. Nggak mungkin kita bisa positif terus Pak, pasti ada turunnya. Nah ketika kita turun, yang paling gampang, tek, udah kayak saklar lampu, tek, langsung nyalain, berpikir yang sebaliknya ya. Pertanyaan kedua, kalau kita lagi down, gimana supaya nggak berlarut-larut? Saran saya, kalau memang kita lagi down, ya udah down aja. Jadi kalau saran saya tuh, misalkan kita lagi capek, kayak contoh yang tadi ya, udah 3 bulan ngerjain tugas atau ngerjain tugas akhir, ketika dibawa ke dosen, setengahnya salah direvisi, pasti down lah ya, siapa yang nggak down? Mana jarang-jarang deh yang keluar dari ruang dosen pembimbing, gue mesti revisi setengah, nggak mungkin sambil ketawa-ketawa kan, jarang sekali. Nah, ketika memang kita merasa kita down, ya sudah, down saja, kembali agama berperan, ya, karena saya muslim, entah kita berdoa, tadarus ya, atau kita sholat ya, kita nangis dalam sholat ya, tapi rasa down itu ya kita rasakan, nggak apa-apa, jangan kita gue nggak boleh down, nggak apa-apa, ya sudah, tapi kasih batas waktu. Kalau yang saya lakukan buat diri saya sendiri, kalau saya lagi down, ya udah deh, pokoknya hari ini atau weekend ini gue nggak mau ngapa-ngapain. Bodoh, gue nggak mau ngurusin tugas gue.
udah gue menghibur diri aja, makan es krim, makan mie ayam gitu kan, udah gue nggak inget diet misalkan kayak gitu. Atau ya sudah pokoknya semalaman ini aku mau nangis di kamar, nangis kenceng-kencengnya, udah rasain aja daunnya, keluarin sedihnya, patah hatinya, kecewanya, keluarin aja, tapi kasih batas waktu. Udah pokoknya hari ini aku mau di kamar aja, nggak mau kemana-mana, mau makan junk food, mau nangis di kamar, tapi besok pagi aku kembali bangkit lagi untuk ngerjain tugas akhir itu. Kayak gitu loh, Pak. Ya. Daunnya dikasih deadline ya, Bu ya. Kasih Pokoknya deadline. sampai besok gitu. Terserah macam-macam ya. Tapi kasih deadline, dan deadline itu omongin sama orang lain sehingga orang lain bisa mengingatkan. Jadi maksud saya itu down-nya, demotivasinya jangan disembunyiin atau sok-sok enggak, gue kuat. Jangan. Kan badan kita nanti makan sor seperti itu kasihan. Nanti itu akan di-repress ke pikiran bawah sadar ya. Udah nggak apa-apa, rasakan aja. Kalau emang kita sedih ya sedih. Sedih itu emosional, emosi yang wajar kita rasakan. Nah, kemudian gimana supaya tidak berlarut-larut? Ya salah satunya agama ya, salah satunya agama. Kemudian kembali sih kecerdasan emosional ya Mbak Nurul ya, nih kayaknya kita mesti diskusi kecerdasan emosional muncul mulu. Tapi saat ini adalah agama gitu kan. Jadi kita pasrahkan sama Allah, ya sudah, saya yakin pasti nanti Allah kasih jalan keluar. Atau misalkan kembali ya, yang saya suka lakukan kalau saya ada hajat apa, ya sudah saya tambahin yasin deh, tiap hari saya baca yasin, saya tadarus, minta sama Allah kayak gitu. Itu salah satu cara yang cukup mujarab untuk membangkitkan motivasi kita. Dan kita bersyukur, maksudnya pasti ada hikmahnya, kan. Kalau kita sayangnya sama Allah itu sampai segitunya, pasti kan kita percaya ya apapun yang terjadi pada diri kita adalah terbaik buat kita dari Tuhan kayak gitu. Makanya saya bilang tadi meningkatkan kekuatan PBS, pikiran bawah sadar, pilarnya adalah agama, seperti itu. Gitu Pak Fajarudin ya, semoga membantu ya. Mudah-mudahan membantu deh. Semoga membantu ya Pak. Bu Nurul, boleh Bapak ikut nimbrung Bu Nurul? Boleh, silakan Bapak. Ini Salma Alaika ya. Iya. Silakan Baik, Bapak. mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya orang tua dari Salma Alaika. Kebetulan setiap hari saya tidak berkumpul dengan keluarga, berkumpulnya di akhir pekan. Jadi ini quality time yang saya investasikan untuk putri saya dalam rangka memulai tahun ajaran barunya. Ibu Lia, terima kasih atas paparan dan bekal yang telah diberikan. Mudah-mudahan dengan tadi ya tip-tip dari Bu Lia, putra-putri kita nanti ke depannya bisa belajar lebih baik dengan cara tadi membangkitkan pikiran bawah sadarnya itu. Amin. Ya, ini menarik nih kalau berbicara yang ada hubungannya dengan psikologi ini kan lebih mengenali jiwa pikiran manusia ya Bu ya. Saya mungkin ini di luar konteks hari ini, tapi ini menyangkut ada sangkut paut dengan psikologi juga. Baik. Kalau kita mengenal ada namanya cuci otak atau brainwash gitu lah Bu. Nah, yang dicuci otak itu apakah pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya antara pikiran bawah sadar dengan intelijensia itu apa? Itu mungkin dua pertanyaan yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih atas kesediaannya. Oke, terima kasih ayah dari Salma ya. Terima kasih banyak. Iwan namanya, Bu. Oke, Pak Iwan, terima kasih banyak. Baik, yang pertama Bapak menanyakan mengenai cuci otak ya. Cuci otak itu bagaimana, apakah terjadi di pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Saya nggak tahu tentang cuci otak. Saya tidak mengenal cuci otak. Saya mengenalnya adalah program ulang. Nah, makanya saya nggak bisa jawab pertanyaan Bapak terkait cuci otak nih, atau bahasa kerennya brainwash gitu ya. Saya nggak tahu. Saya tidak mendalami ilmu itu. Tapi yang saya tahu adalah karena saya hipnoterapis dan psikolog klinis juga,
di hipnoterapis itu ilmu hipnosa namanya adalah ya tadi itu yang saya jelasin memprogram ulang. Nah, program pemrograman ulang ini terjadinya di pikiran bawah sadar. Makanya kayak misalkan saya tadi pagi kan saya praktek ya, ada pasien ini patah hati, nggak jadi nikah sama tunangannya. Terus kita program ulang pikirannya dengan menggunakan hipnoterapi supaya dia kan tadinya tidak bisa menerima dia tidak jadi nikah, makanya dia depresi. Nah, terus kita sama-sama program ulang, dia setuju hipnoterapi, kita program ulang untuk dia bisa menerima bahwa ya sudah memang ini bukan jodoh dan mantannya sudah move on dan dia juga harus move on. Nah, itu memprogram ulang karena selama ini kan dia dialog dirinya adalah aku tidak bisa hidup tanpa pasangan itu, tanpa wanita itu, tanpa dia. Hidupku tidak bermakna tanpa dia, kan program yang selama ini dia install ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, itu yang kita reinstall, kita istilahnya apa sih? Aku reinstall. Kita hilangkan, kita delete, kemudian kita install program yang baru. Saya berhak bahagia, saya mendoakan mantan saya juga bahagia. Saya yakin saya bisa menemukan calon yang lebih sesuai untuk saya, kayak gitu. Jadi itu istilah kami Pak di ilmu hipnoterapi ya, ilmu hipnosa itu memprogram ulang. Jadi saya tidak mengenal, saya tidak tahu yang namanya cuci otak seperti itu ya. Tapi kalau program ulang prosesnya terjadi di pikiran bawah sadar seperti itu. Nah, yang kedua adalah pikiran bawah sadar dengan intelijensi itu dua hal yang berbeda sih Pak. Konsepnya juga berbeda. Jadi kalau pikiran bawah sadar itu lebih ke, kalau di psikologi itu ilmunya Freud ya, Freudian sih ya kalau nggak salah. Nah kalau intelijensi itu lebih ke kapasitas logika kita. Jadi dua hal yang berbeda memang Pak, seperti itu. Gitu ya Pak yang bisa saya jelaskan, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Dan jadi intelijensia itu memang betul bawaan itu, Bu? Atau bisa kita program juga, Bu? Sejujurnya saya belum bisa menjawab itu juga ya, karena saya belum banyak membaca jurnal-jurnal terkait itu gitu ya. Tapi yang saya tahu gini, kalau dulu 15-20 tahun yang lalu, 15-an tahun yang lalu lah, kita beranggapan orang-orang yang IQ-nya tinggi pasti sukses, ya kan? Kita beranggapan seperti itu. Tapi sudah 10 tahunan ini deh, anggapan itu akhirnya bergeser. Makanya ada yang namanya kecerdasan emosional. Bahkan ada yang namanya emotional spiritual quotient, kecerdasan emosional dan spiritual. Sehingga IQ yang tinggi itu tidak menjamin seseorang sukses. Dan bahkan ada penelitian yang mengatakan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik, cenderung jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang IQ-nya tinggi seperti itu ya. Mungkin ini agak ekstrim sih contohnya ya. Mungkin saya ingat beberapa tahun yang 5 atau 7 tahun yang lalu di Singapura itu ada mahasiswa Indonesia kalau nggak salah yang memutuskan mengakhiri nyawanya karena dia bolak-balik kasih revisi tugas ke dosen pembimbingnya dan itu disalahin terus. Akhirnya dia, padahal pinter banget orangnya, pinter banget. Akhirnya dia nggak tahan, stres, dan memutuskan untuk mengakhiri diri sendiri. Nah, kita bersimpati ya terhadap almarhum dan keluarga yang ditinggalkan, tapi itu ada salah satu contoh ketika intelijensia tidak didampingi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Nah, yang sudah kita pelajari adalah learning agility kemarin. Bagaimana kita membel, kalau kita nabrak tembok, mundur, iya. Kalau kita kecewa, ya kita kecewa lah gitu kan. Kita kecewa, sedih, tapi habis itu gimana caranya kita bisa maju lagi. Nah, itu yang berperan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual ya. Dan yang sudah kita pelajari adalah kemarin learning agility, seperti itu. Itu sih yang saya ketahui Mbak Nurul terkait IQ ya, mohon maaf saya nggak bisa jawab takut karena saya memang belum banyak mempelajari ke situ.
Baik-baik Ibu, menarik sekali nih soalnya saya sampai ikut-ikutan bertanya ini. Oke, satu pertanyaan lagi. Bapak Iwan semoga membantu ya Pak. Kalau soal running agility dan webinar seri populer kita nanti bisa disaksikan di YouTube channel ya CCIT ya Pak ya. Baik, ini terima kasih. ya. Satu pertanyaan lagi Bu, karena terkait waktu juga. Setelah ini langsung kita closing ya Bu ya. Ini dari Mas Rizky Aswangga Adiluhur. Izin perkenalan, nama saya Rizky Aswangga. Saya ingin bertanya seperti apa yang telah dijelaskan, kita harus menanamkan kata-kata positif di alam bawah sadar kita. Namun yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara menanam nilai positif dan overconfidence? Karena saya takut malah menjadi orang yang overconfidence. Terima kasih, Bu Lia. Nah, Oke. overconfidence nih, Bu. Ya. Oke, Mas Rizky, sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama kita menanamkan, kita install program yang positif dengan overconfidence, sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena gini, misalkan kita install program, saya pasti bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu gitu ya. Nah, itu belum tentu loh perilaku yang muncul adalah kita sombong, atau perilaku yang muncul adalah overconfidence, belum tentu. Biasanya perilaku yang muncul adalah kita semangat untuk nyari materinya, semangat untuk bimbingan, gitu loh ya Mas Rizky. Jadi, itu kayaknya dua kutub yang berbeda antara kita menanam program yang positif, install program yang positif, dengan overconfidence. Itu dua kutub yang berbeda. Jadi kalau kita menanam program yang positif, itu nanti perilakunya, salah satu contohnya adalah kita bersemangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi kalau overconfidence kan, kadang-kadang cuma di bibir doang ya, alah gue pasti bisa dapet A, tapi dia tidak banyak melakukan hal-hal untuk mencapai nilai A. Seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda ya, Mas Rizky ya, dan jangan khawatir kok, kalau misalkan kita menanam, atau gini, jangan khawatir ketika kita banyak install dialog diri yang positif ke PBS kita atau pikiran bawah sadar kita. Jangan khawatir, kan malah menguntungkan kita, kan hidup kita tenang, kita semangat kuliah, ketika bekerja kita semangat bekerja gitu. Ada satu pepatah yang saya suka banget ya, karena kan kadang manusia itu pada dasarnya makhluk sosial, jadi pasti akan berinteraksi. Cuma kadang-kadang dalam berinteraksi itu ada yang, koreksi saya kalau saya salah, istilahnya adalah julid sama nyinyir. Ya, ada yang suka julid, ada yang suka nyinyir kan. Nah, ada istilah yang saya suka banget, dari siapa saya lupa, pokoknya saya suka banget istilahnya. Itu dia pepatahnya, dia bilang, those who mind don't matter, those who matter don't mind. Maksudnya ketika ada orang yang julid atau nyinyir, kita nggak usah fokus ke mereka, udah fokus aja ke tujuan utama kita, misalkan menyelesaikan tugas gitu ya. Terus karena kita semangat, kita sering nanya sama dosen. Nanti ada yang komen, kesayangan dosen tuh sering nanya. Udah, kamu jangan fokus ke situ, tapi fokusnya ke penyelesaian tugas. Karena gini, those who mind don't matter. Orang-orang yang mind itu maksudnya yang keberatan, yang suka ngomongin, yang suka julid, yang suka nyinyir. Jadi orang-orang itu bukanlah orang-orang yang don't matter, itu maksudnya bukan orang-orang yang memiliki makna penting dalam hidupmu, berarti gitu loh ya. Those who mind don't matter. Those who matter don't mind. Orang-orang yang memang memiliki peranan atau makna penting dalam hidupmu tidak akan pernah julid sama dirimu, tidak akan pernah nyinyir. Dia pasti akan memahami, oh iya sih, memang sahabat gue yang ini lagi fokus ngerjain tugasnya, makanya dia aktif nanya sama dosennya. Jadi kayak gitu ya, Mas Rizky. Saya malah melihatnya tuh Mas Rizky orangnya agak-agak sungkan ya, agak-agak sungkan, sehingga menanyakannya jangan sampai overconfidence ya. Jadi saran saya buat Mas Rizky, di luar dari pertanyaan ini yang saya baca, Mas Rizky sebenarnya sungkanan ya. Saran saya, udahlah, those who mind don't matter, those who matter don't mind. Jangan fokus sama omongan orang, kamu fokus pada target kamu saja. Ya, karena kita mau berbuat baik pun pasti ada orang yang julid, ada orang yang nyinyir. Jadi ya sudah, terserah. Yang penting kita nggak pernah ngomongin orang lain, gitu aja. Gitu ya Mas Rizky ya. Mungkin salah satu program yang bisa diinstal pertama kali adalah untuk percaya diri. Seperti itu ya. Thank you Mas Rizky. Bu, terima kasih penjelasannya Bu.
Sama-sama. Tapi benar nggak, Mas Rizky, kamu orangnya sungkanan? Kadang sih agak sungkanan ya. Setelah Ya, mendengarkan ini webinar ini harus lebih apa? Pede ya. Ya, lebih mencintai dirimu sendiri. PD itu percaya diri sebenarnya adalah mencintai diri kita sendiri. Gitu. saya jadi Ya. ingat itu Bu, apa kita keledai yang apa? Ayah yang bijaksana itu ada keledai masuk ke sebuah kota, terus ada ayah sama anak nunggangin. Dia mau kayak mana juga tetap diomongin orang kan. Iya. Pertama kan yang naik di keledainya itu kan si anak. Terus papasan sama orangnya ngomong, "Ih, itu anaknya gimana sih? Orang tua ngedidik anaknya gimana sih, malah anaknya naik keledai." Akhirnya anaknya suruh jalan, ibunya yang naik. Papasan lagi sama orang lain, "Ih, itu ibunya gimana sih, kok malah anaknya suruh jalan, ibunya naik keledai," gitu kan. Akhirnya ibunya turun, bapaknya yang naik. Ketemu orang ketiga lagi, diomongin lagi, "Itu bapak gimana sih, malah istri sama anaknya yang suruh jalan," gitu kan. Akhirnya tiga-tiganya turun, jalan, keledainya nggak dipakai. Nah, kayak gitu loh. Kalau kita terus mikirin itu juga masih diomongin Bu, dibilang keluarganya nih nggak pakai pikiran dia, itu kok keledai bisa dinaikin tapi nggak naik keledai. Capek Bu, masih aja ya. Masih. Jadi nggak ada yang nggak diomongin. Nggak ada, udahlah. Makanya yang utama adalah agama. Yang penting kita tidak dalam kehidupan kita tidak menyalahi agama ya, apa yang diatur dalam agama kita. Selebihnya orang mau ngomong apa. Ya, gitu ya Mas Rizky ya, semangat ya. Oke, baik. Menarik sekali nih Bu, kita sampai lupa waktu nih, udah pukul 3:01 loh. Setengah jam lebih ya. Terima kasih banget loh Bu atas waktunya, sharingnya, ilmunya. Menarik sekali ini bagaimana. Jadi ada beberapa poin penting ya sahabat siswi IT, Bapak Ibu, seperti kita harus mengenali dialog negatif diri kita sendiri untuk dapat mereinstall dengan program baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri kita dan bahkan sampai bisa menunjang prestasi kita ya Bapak Ibu. Dan apa yang telah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat lahir batin nih bagi perkembangan siswa-siswi yang akan menempuh pendidikan di CCIT FTUI. Baik, karena waktu yang sudah tidak memadai lagi, kita tampung aja. Jika masih ada pertanyaan lagi, boleh di chat pribadi saya nanti di WA atau di DM di Instagram juga nggak apa-apa. Kita akan jawab langsung kepada ini karena untuk Mbak Lia sendiri juga intensif berhubungan dengan sisi IT ya. Beliau adalah salah satu advisor kita di sini. Nah, untuk itu saya ingin menghimbau juga kepada Bapak Ibu, terakhir ini ada satu survei yang harus kita isi, sebentar ya, linknya akan saya share mungkin di grup juga sudah di-share ya, saya share ulang lagi di kolom chat. Mohon untuk diisi kepada Bapak Ibu sekalian. Pendidikan karakter ini juga akan rencananya mungkin akan continuously kita adakan di CCIT ya. Butuh tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lia, Pak Surya, Mas Bayu, Mas Sahrul. Nurul mungkin kalian disampaikan untuk webinar berikutnya. Oke, ya saya hampir lupa di tanggal 10 itu minggu depan kita akan ada webinar tentang VUCA ya, bagaimana menjadi sukses di era VUCA, strategi menjadi sukses di era VUCA ya. Pak Surya, VUCA ya. Apa itu Pak Surya? Mohon maaf Bapak Ibu ini kameranya saya harus tutup ya, tapi karena agak backlight di tempat saya. Ya, pekan depan insya Allah kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa juga, yang sangat related dengan studi yang akan adik-adik sambung. Kalau hari ini kita akan berbicara kita sudah berbicara mengenai aspek bawah sadar. Nah, pekan depan itu aspek yang lebih real world ya, lebih nyata, lebih ke motivasi Pak Surya kalau saya bilang ya. Ya, lebih ke arah motivasi bahwa saat ini adik-adik kita ini akan masuk ke dunia yang fuca.
VUCA itu adalah volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Ya, artinya dunia yang penuh ketidakpastian, dunia yang penuh dengan rapuh, ya, tidak pasti, makin kompleks dan ambigu. Apa contohnya? Misalnya contohnya begini, kita tidak pernah membayangkan pandemi ini akan terjadi kan? 1,5 tahun yang lalu everybody happy, semua baik-baik saja. Tiba-tiba hanya karena satu virus saja dunia berubah. Itu contoh bagaimana berubah sekali dunia ini. Kalau kita nggak siap, nah bagaimana ini kejadian? Dan ini sangat terbukti sekali ya bagaimana kita tahu bahwa mungkin industri, apalagi di industri ya, industri penerbangan yang dulu luar biasa sekali, industri tourism, industri pariwisata, sekarang sangat-sangat terpukul dengan adanya pandemi. Dulu mungkin kalau kita punya investasi hotel di Bali, wah itu luar biasa. Sekarang kalau kita jadi owner hotel di Bali, justru kita tekor karena nggak ada turis lagi. Tapi itu perubahan itu hanya dalam waktu satu hari gara-gara virus saja semua berubah. Nah inilah kondisi yang akan kita hadapi. Maka nanti akan ada tips dan trik dari Pak pembicara kita, siapa namanya Mbak Nurul nanti? Bapak Tomtom Makmur. Pak Tomtom ya, beliau dari LIPI juga ya, dari LIPI. Dari LIPI, beliau juga pembicara rutin di berbagai instansi kementerian. Nah hal ini yang akan dihadapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua juga kami mengundang kembali orang tua siswa kami ya untuk bisa sama-sama melihat dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti ya. Dunia apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita dan bagaimana bisa survive. Namun ada satu optimisme Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah adik-adik sekalian ini insya Allah akan belajar di satu industri yang tetap akan survive meskipun pandemi akan tetap berjalan dan akan sesudah pandemi ini. Itu dunia apa? Dunia teknologi. Ya. Mungkin pariwisata terpukul luar biasa, industri penerbangan terpukul luar biasa, industri bioskop sekarang nggak ada lagi orang datang ke bioskop, mal-mal pada tutup, tetapi IT, digital kreatif, animasi itu justru semakin dibutuhkan di era pandemi dan pasca pandemi ini. Terbukti sekarang saja kita memanfaatkan IT dengan luar biasa untuk mengadakan meeting seperti ini. Jadi tetap belajar dengan rajin, tetap semangat, dan jadilah seorang IT engineer atau ahli IT dan ahli digital kreatif yang kompeten sehingga adik-adik sekarang akan bisa survive, insya Allah. Amin, ya robbal alamin. Ya, terima kasih Pak Surya. Ya, sekalian spoiler tadi Pak Surya ya untuk webinar mendatang. Baik, saya akan langsung menutup webinar kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada acara lain nih setelah ini ya. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Sisi IT secara online, follow sosial media kita agar selalu update info-info menarik dari Sisi IT. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Ibu Lia, Bapak Surya, Mas Bayu, Mas Sarul, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam webinar ini. Saya ucapkan juga selamat menempuh studi di Sisi IT FTUI bagi adik-adik yang baru bergabung, semangat ya. Semoga sukses dan segera menjadi profesional muda Sisi IT. Oke, saya akhiri webinar hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. CCIT, Programming Future.